Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah materi kita. Hari ini, kita bakal ngelakuin satu perjalanan yang luar biasa seru. Kita bakal ngezoom dari skala global yang super makro, langsung masuk ke skala mikro, yaitu dapur kalian. Topiknya, praktik terbaik global buat pemanfaatan compressed natural gas atau gas alam terkompresi di sektor rumah tangga. Coba bayangin deh, gimana ceritanya cadangan gas alam raksasa yang lokasinya mungkin ada di ujung dunia bisa punya efek langsung ke tagihan energi bulanan buat masak dan manasin air di rumah kalian. Nah, rantai pasokan dan inovasi di balik ini bener-bener kayak keajaiban logistik modern dan kita bakal bongkar semuanya bareng-bareng sekarang. Oke, mari kita mulai dari gambaran terbesarnya dulu. Bagian pertama, potensi gas alam global. Buat bisa bawa gas ke rumah-rumah dengan sukses, syarat utamanya cuma satu. Negara itu harus punya cadangan dan infrastruktur ekstraksi yang masif banget. Kalau kita lihat angka produksinya di tahun 2024, ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Amerika Serikat itu memimpin produksi. Tembus lebih dari 1 triliun meter kubik. Gila kan? Terus ada Rusia dan Iran yang mendominasi pangsa cadangan gas dunia. Sumber daya raksasa inilah yang sebenarnya jadi pondasi buat ngebangun jaringan gas kota berskala besar. Terus, pertanyaannya gimana cara mindahin gas sebanyak itu? Kita masuk ke bagian kedua, solusi logistik pipa virtual. Kalau mau bangun pipa fisik permanen kemana-mana, pastinya bakal memakan biaya yang nggak masuk akal kan? Solusinya, pakai apa yang saya suka sebut sebagai internet fisik dari energi. Jadi, gasnya dikompresi dulu di stasiun induk ke dalam modul-modul pintar yang namanya MAT. Terus, modul-modul ini diangkut aja pakai truk khusus lewat jalan raya biasa. Sampai deh di stasiun anak dekat pemukiman, di mana tekanannya diturunin dan dialirin langsung ke jaringan mikro perumahan. Yang bikin sistem ini jenius, semuanya dilatak secara real-time pakai telemetri SCADA. Begitu tekanannya mulai turun, sistem otomatis minta diisi ulang. Bener-bener persis kayak pipa, tapi virtual. Dan bukti kesuksesannya ini luar biasa adaptif di berbagai kondisi geografis loh. Di Brazil, mereka ngebawa gas ini ngelewatin hutan Amazon sejauh 1.100 km buat ngegantiin bahan bakar solar yang mahal. Di Meksiko, sistem ini terbukti super fleksibel buat ngatasin lonjakan permintaan dadakan pas musim panas. Di Irlandia, ini jadi solusi paling masuk akal dan hemat biaya buat ngasih energi ke daerah pedesaan yang mustahil dijangkau pipa tradisional. Nah, sekarang mari kita perbesar lagi skalanya dan ambil gasnya masuk ke dalam rumah. Bagian ketiga, transformasi teknologi skala rumah. Begitu gasnya turun dari truk dan masuk ke dapur kalian, ada satu hal yang paling krusial, presisi teknik tingkat milimeter. Ini bagian yang menurut saya sangat menarik. Beda sama LPG, gas alam dari pipa ini ngalir dengan tekanan yang jauh lebih rendah, cuma sekitar 3,5 inci kolom air, sementara LPG itu nyampe 10-11 inci. Artinya, lubang nozzle buat kompor gas alam harus sedikit lebih lebar. Misalnya nih, kompor kecil butuh nozzle 0,72 mm buat gas alam dibanding cuma 0,50 mm buat LPG. Selisih sepersekian milimeter ini yang nentuin kompor kalian aman dan panasnya maksimal. Tapi fungsi gas alam di rumah nggak cuma buat masak. Kalau kalian punya kendaraan berbahan bakar gas, kompresor rumah tangga yang modern tuh bisa ngambil gas pipa yang tekanannya cuma 0,5 psi, terus diangkat perlahan sampai ke angka yang super masif, 3.600 psi. Proses ini butuh waktu semalaman, sekitar 5-10 jam. Dan tenang aja, ini dirancang aman banget karena dilengkapi sistem pendingin 3 tahap yang bikin alatnya tetap dingin, super hening, dan pastinya nggak merusak segel tangki kendaraan kalian. Mengingat kita barusan ngomongin gas bertekanan ribuan PSI di garasi rumah, wajib hukumnya kita ngebahas protokol keamanannya. Bagian keempat, keselamatan dan integrasi digital. Kunci dari semua fitur keamanan ini sebenarnya balik lagi ke hukum dasar fisika. Metana, yang jadi bahan utama gas alam kita, punya massa jenis 0,55. Artinya apa? Dia jauh lebih ringan dari udara. Kalau sampai bocor, gas ini bakal langsung melesat ke atas dan menyebar dengan cepat. Coba bandingin sama LPG yang lebih berat dari udara. Kalau LPG bocor, gasnya bakal turun, tenggelam, dan ngumpul di lantai. Kontras fisik yang tegas ini yang bakal mendikte di mana letak detektor kebocoran di rumah kalian. Karena metana itu naik ke atas, Protokol Keselamatan Internasional NFPA 54 ngewajibin banget masang detektor maksimal 30 cm dari langit-langit atap, biar cepat nangkep gasnya. Detektornya juga harus ditaruh dengan jarak 1-4 meter dari kompor, biar nggak salah bunyi gara-gara uap masakan kalian. Dan yang paling brilian, alat ini nyambung langsung ke katup otomatis. Jadi begitu konsentrasi gas baru nyentuh 10-25% dari ambang batas bahaya ledakan, sistem bakal langsung motong aliran gas saat itu juga. Terus ingat baik-baik angka 3 ini.
Tabung gas bertekanan tinggi di rumah atau mobil nggak bisa dipakai selamanya tanpa pengawasan. Standar global ngewajibin pengujian hidrostatik secara ketat setiap 3 tahun sekali. Dan pas tabung itu udah nyampe akhir masa pakainya di umur 15-25 tahun, tabung itu wajib banget dilubangin atau dihancurin secara fisik. Kenapa? Biar nggak ada yang bisa ngegunain ulang tabung bekas itu secara ilegal demi keselamatan bersama. Nah, di era modern ini, Internet of Things benar-benar bertindak sebagai jaring pengaman digital yang luar biasa cerdas. Lewat jaringan pintar LoRaWAN, sensor dan meteran gas ini bisa nyala pakai baterai selama 10-15 tahun dan sinyalnya bahkan bisa nembus hambatan logam atau tanah. Sistem ini ngasih perusahaan utilitas kontrol real-time yang akhirnya bisa nekan kehilangan gas sampai 25% dan kalau ada kebocoran, bayangin waktu respon penutupannya di bawah 2 detik. Mari kita mundur selangkah dari hal teknis tadi dan ngelihat dampaknya di kehidupan sehari-hari kita. Bagian kelima, ekonomi dan kebijakan global. Data ini ngejelasin dengan sangat cantik kenapa transisi ke gas alam itu laku keras. Pemilik rumah yang pakai gas alam langsung rasain penghematan tagihan energi tahunan yang super masif. Potongannya sampai 49% loh dibandingin rumah yang 100% mengandalkan listrik. Udah bantuin dompet kalian, ngebantu bumi juga, karena emisi karbon dioksidanya juga ikut turun sekitar 21-22%. Benar-benar keuntungan ganda. Dampak ekonomis yang gede ini bikin negara-negara ngambil langkah berani. Di India, ada mandat agresif buat pindah ke gas pipa dalam 3 bulan aja, demi motong beban subsidi LPG pemerintah. Di Argentina, gaya potong anggaran radikal dari Presiden Milei emang mangkas subsidi buat jutaan rumah, tapi asyiknya, pasokan dari ladang gas Vaca Muerta bikin harga energi mereka tetap murah. Terus ada situasi paradoks di Pakistan nih, adopsi panel surya yang lagi booming banget di rumah-rumah justru bikin permintaan gas pembangkit listrik anjlok mendadak. Ironisnya, ini malah ngebikin infrastruktur gas cair nasional mereka nahan tekanan berlebih yang lumayan bahaya. Tapi ngomongin efisiensi ekonomi, kita nggak boleh tutup mata soal lingkungan. Gas alam emang terbakarnya bersih, tapi kita harus selalu ingat kalau metana murni yang bocor dan nggak terbakar itu punya efek rumah kaca 80 kali lebih ganas dari karbon dioksida. Makanya industri ini wajib banget jalanin protokol LDAR, deteksi dan perbaikan kebocoran. Mereka pakai alat laser canggih kayak Gazoscan yang bisa nemuin kebocoran super kecil, cuma 5 part per million dari jarak 100 meter. Jadi masa depannya bakal kayak apa? Coba kita tengok ke Denmark. Di tahun 2023 aja, 30% dari total jaringan gas mereka itu diisi sama biometana. Ya, itu adalah gas dari limbah pertanian, bukan gas fosil dari dalam bumi. Ini bukti nyata loh kalau infrastruktur raksasa yang udah kita bahas tadi, dari pipa fisik sampai pipa virtual pada akhirnya bisa dipakai 100% buat ngalirin gas yang netral karbon. Mungkin secepat tahun 2030 nanti. Dan itu bawa kita ke satu pemikiran yang bikin penasaran. Di saat dunia terus ngebangun internet fisik energi yang raksasa ini, mulai dari sumur gas di ujung dunia, ngelewatin ribuan kilometer jaringan virtual, sampai akhirnya masuk secara presisi ke lubang nozzle di kompor kalian, akankah dapur kalian jadi titik sambungan berikutnya dari jaringan gas energi yang 100% netral karbon ini? Coba kalian renungkan. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi yang padat ini, teruslah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan luar biasa kita yang selanjutnya.